Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ittakhadahu Allahu khalilan kama ittakhadallahu jalla fi 'ulahu Ibrahim khalila. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang abadi, yaitu adalah ketika seorang hamba mendapatkan dan bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba sudah tidak lagi merasakan manisnya nikmatnya beribadah kepada Allah, maka hakikatnya dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba tidak lagi bisa merasakan nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang hakikatnya sedang diadab oleh Allah wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, salawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya ila qiyamis sa'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pernah meriwayatkan suatu hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun min ummati afidatuhum mithlu afidati thair. Akan ada sekelompok dari umatku yang mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka memiliki satu sifat yang sangat mulia, afidatuhum mithlu afidati thair. Hati mereka seperti hati burung. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umatnya bahwasannya ada sekelompok dari umatnya yang mereka layak untuk masuk ke dalam syurga Allah
mereka adalah orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasannya hati orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah, mereka adalah orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Ma'asyiral muslimin ibadallah, para ulama menyebutkan bahwasannya hati burung itu ternyata memiliki beberapa sifat yang sangat mulia, sehingga Nabi SAW mengabarkan kita kepada umatnya yang mana orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga hatinya seperti hati burung. Salah satu di antara sifat-sifat mulia yang dimiliki hati burung, yang pertama yaitu al-khasyah. Al-khasyah artinya rasa takut yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasannya burung itu adalah salah satu makhluk yang tingkat rasa takutnya mengalahkan semua rata-rata makhluk yang ada di muka bumi. Al-khasyah adalah sifat orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat tawakal, sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut thair, yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal, menyerahkan semua permasalahan kalian kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan sebenar-benarnya penyerahan kepada Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan kalian rizki. Pasti Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan kepada kalian, kepada burung rizki. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kalian perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burung itu selalu berangkat di pagi hari meninggalkan sarangnya, keluar dari tempat tidurnya. Yaghdu khimasa, burung itu selalu berangkat dalam keadaan lapar. Perutnya selalu dalam keadaan kosong, lapar. Wa yaruhu bitana. Akan tetapi burung itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti selalu kembali dalam keadaan kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita sebagai hamba Allah, selaku hamba Allah, tidak memiliki satu sifat yang mana dengan sifat tersebut akan menjadikan seorang hamba kuat, akan menjadikan seorang mulia. Kalau seandainya kita tidak memiliki satu sifat yang mulia tersebut, niscaya kita tidak akan mampu melakukan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki sifat tersebut, mustahil seorang hamba mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang paling utama yang dimiliki hati burung yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mereka adalah hatinya orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah, sifat yang paling penting yaitu adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takut akan menjadikan seorang hamba mudah, akan menjadikan seorang hamba ringan untuk melakukan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat takut akan menjadikan seorang hamba mudah dan ringan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah. Siapakah hamba-hambanya yang paling takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling takut dari kalangan hambaku, yang paling takut kepadaku, mereka adalah al-ulama. Mereka adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Yang paling takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa yang mereka
ilmu apa yang mereka miliki, ilmu apa yang mereka dapatkan, yang menjadikan mereka orang yang paling takut kepada Allah. Ilmu yang menjadikan seorang hamba takut kepada Allah tidak lain dan tidak bukan, yaitu ilmu yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan yang mereka dapatkan dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Andaikan kita mengetahui sebagaimana apa yang diketahui oleh Nabi kita yang mulia SAW, niscaya kita tidak akan bisa tertawa banyak. Niscaya semuanya pasti akan selalu menangis. Ma'asyiral muslimina ibadallah, maka rasa takut akan menjadikan seorang hamba mulia di hadapan Allah. Sebagaimana rasa takut apabila dimiliki oleh seorang hamba Allah menjadikan dia sebagai seorang yang paling kuat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan menjadikan kita mudah, menjadikan kita ringan melakukan semua yang diperintahkan Allah, menjadikan seorang hamba mudah dan ringan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasannya semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua syariat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya sungguh-sungguh sangatlah mudah untuk direalisasikan, untuk dilakukan oleh para hamba-hambanya. Tidak ada satupun ajaran di dalam Islam, tidak ada satupun ajaran di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya berat. Ketika seorang hamba memiliki rasa takut, semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah. Kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun, agama itu sangatlah mudah. Agama itu sangatlah mudah, kata Nabi SAW, kecuali bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua syariat yang diturunkan oleh Allah sangat mudah bagi orang-orang yang memiliki rasa takut di dalam dirinya, rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, sifat yang kedua yaitu sifat tawakal. Sifat tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tawakal ma'asyiral muslimin ibadallah? Tawakal artinya ketika seorang hamba menyerahkan semua permasalahannya sepenuh hati, sepenuh jiwa, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusannya tanpa terkecuali, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, semua urusan-urusan ketika seorang hamba menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, maka mereka hakikat ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an, menggambarkan bagaimana gambaran ketawakalan yang sebenarnya. Allah bercerita tentang hamba-hambanya yang menunjukkan sifat ketawakalan yang sebenarnya. Salah satu cerita yang menjelaskan bagaimana arti dari sebuah tawakal yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya." Allah berfirman bercerita tentang seorang hambanya Zakaria alaihi salam. Qala, dia berkata, hambanya berkata Zakaria alaihi salam, berdoa kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ya Rabbi, sungguh rambutku telah putih. Walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya, tapi aku hambamu ya Allah tidak pernah berhenti berputus asa kepadamu untuk selalu berdoa dan bersandar kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di dalam sejarahnya Nabi Zakaria alaihi salam sudah lama, sudah tua renta, bahkan istrinya dalam keadaan mandul, dan Nabi Zakaria belum mendapatkan satu pun keturunan. Tapi Zakaria alaihi salam
hamba Allah yang memiliki sifat tawakal yang sebenar-benarnya bertawakal, tidak pernah berputus asa, apalagi kecewa kepada Tuhannya. Qala rabbi inni walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku hambamu tidak pernah berputus asa minta kepadamu ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, berkat ketawakalan dalam kondisi, dalam usia yang sudah tua renta, istrinya dalam keadaan mandul, secara logika mustahil mendapatkan keturunan. Tidak mungkin seorang manusia yang tua renta, tulangnya telah bergetar, tua renta, istrinya dalam keadaan mandul, tidak mungkin mendapatkan keturunan, tidak mungkin. Logika manusia. Tapi ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah, maka sifat tawakal akan melewati batas-batas logika manusia, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya berkat ketawakalan dalam usia yang sangat tua renta, istrinya dalam keadaan mandul, Allah memberikan keturunan seorang putra yang mulia, seorang hamba Allah yang mulia, yang dilahirkan dari istri Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, salah satu kisah lainnya yang menggambarkan ketawakalan dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha, seorang hamba Allah yang mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah diuji oleh Allah. Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin, istri yang suci, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dituduh telah berzina dengan seorang sahabat Safwan bin Mu'attal. Orang-orang munafik menebarkan fitnah dan tuduhan bahwa Aisyah telah berzina. Aisyah telah berzina. Bahkan sampai Madinah saat itu gempar terdengar berita fitnah yang tersebar di Madinah. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku menangis selama 1 bulan. Aku menangis selama 1 bulan sampai mataku bengkak karena dahsyatnya berita fitnah yang tersebar. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu yang akhirnya datang menemui Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, kalau memang kamu telah melakukan perbuatan zina itu, kalau kamu memang telah melakukan perbuatan hina itu, semoga Allah mengampunimu. Karena dahsyatnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampunimu. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, kalau seandainya saya katakan saya tidak pernah berzina, Allah Maha tahu saya tidak pernah berzina ya Rasulullah, mungkin engkau pasti akan mengatakan aku telah berdusta. Dan kalau seandainya saya katakan saya telah berzina dan Allah Maha tahu saya tidak pernah berzina ya Rasulullah, mungkin engkau akan membenarkan aku telah berzina. Wal iyadzu billah. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, tidak ada lagi yang bisa aku ucapkan, tidak ada lagi yang bisa aku perbuat, melainkan hanya satu kalimat yang bisa aku ucapkan, sebagaimana suatu kalimat yang menunjukkan ketawakalan, sebagaimana satu kalimat yang diungkapkan oleh Yakub alaihissalam, satu kalimat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, fasabrun jamil wallahul musta'an. Aku hanya bisa bersabar ya Rasulullah, dan aku hanya bisa bertawakal dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya setelah menghadapi ujian, setelah sekian lama tersebarnya fitnah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkat ketawakalan seorang hamba Aisyah radhiyallahu anha telah bersabar dan bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan sebuah surat di dalam surat An-Nur yang isinya membantah fitnahan yang disebarkan oleh orang-orang munafik, yang isinya membantah dan mensucikan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah terakhir di khutbah yang kedua ini yang ingin kita sampaikan untuk bisa kita jadikan pelajaran. Salah satu kisah yang menggambarkan ketawakalan yang menjadikan seorang hamba layak untuk masuk ke dalam syurga Allah, yaitu kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar istrinya bersama putranya yang masih bayi ditinggalkan di sebuah negeri yang sangat tandus gersang. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar bersama putranya, kemudian Nabi Ibrahim dikejar oleh Maryam, dikejar oleh Hajar. Kemudian apa kata Hajar? Ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di tempat yang tandus dan gersang ini, wahai Ibrahim. Di tempat yang tidak ada seorang pun manusia di sini, bahkan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan. Di tempat yang tandus gersang, siapa yang menyuruhmu? Siapa yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim? Awalnya Ibrahim hanya diam dan terus berjalan meninggalkan mereka berdua. Kemudian Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, yang akhirnya Nabi Ibrahim menjawab dan menjelaskan, benar, Allah lah yang memerintahkanku untuk meletakkan kalian berdua di tempat yang tandus dan gersang ini. Kemudian apa kata Hajar? Kata Hajar, in amarakallahu bihada la yudayyi'an Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat yang tandus dan gersang ini, wahai Ibrahim, la yudayyi'an Allah. Mustahil, tidak mungkin Allah meninggalkan kami sia-sia, wahai Ibrahim. Gambaran ketawakalan. Karena berkat ketawakalan, Hajar ridho dan ikhlas dengan penuh bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah ketika ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak gambaran-gambaran ketawakalan, yang mana ketawakalan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh hati burung. Hati yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka adalah sifatnya orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka sifat takut dan sifat tawakal akan menjadikan seorang hamba layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa selalu menjadi hamba yang takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'a ad-din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.